Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam, Pak Budi ya? Iya, ini Pak Budi ini. Pak Andri di kantor ini. Halo? Halo, iya. Halo? Ya, Pak Andri. Nunggu sampai pukul berapa mulainya nih Pak Adit? Kayaknya sekarang udah jam 1, Pak. Udah jam 1 ya? Kita mulai aja. Iya, Ya, iya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah wabarakatuh. Selamat siang, di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Agustus ya, 2019 Masehi. Alhamdulillah, kita akan memulai sikon untuk sesi yang pertama dari tim kami, yaitu tim J ya. Tim J, insya Allah untuk materi yang akan disampaikan pada sesi kali ini adalah tentang pengenalan perangkat keras komputer ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita trouble di komputer, kita nggak tahu. Makanya ini sayang sekali nih di sesi yang kali ini kalau kita tidak sampai ikut, nah insya Allah akan dipandu oleh moderator kita yaitu Pak Adit dan akan disampaikan materinya oleh Bapak Andi. Andi Nurwanto, ya silakan kepada Pak Adit untuk bisa menjalankan acara sesi kali ini. Ya silakan Pak Adit. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini yaitu mengenai pengenalan perangkat keras komputer yang akan disampaikan oleh Pak Andi Nurwanto. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Andri. Nanti akan diberikan 3 sesi pertanyaan. Bagi yang bertanya nanti bisa ditutup dulu, baru nanti saya sampaikan. Silakan Pak Andri untuk disampaikan presentasinya. Halo, Pak Andri. Pak Andri. Ya, sepertinya Pak Andri sedang mempersiapkan untuk presentasi sesi pertama ini. Pak Andri, sudah halo? di layar belum ini?
Pak Adit? Iya, Sudah tampil. sudah tampil di layar, cuma Iya, suaranya suaranya belum belum muncul. ya, iya. Ya, belum nyambung. Silakan Pak Andri, bisa dimulai. Halo. Pak Andri. Coba saya hubungi via WA ya. Iya. Tadi padahal bagus ininya jaringannya Suaranya waktu ya? pertama. Iya. Alhamdulillah nih. Gak apa-apa, sambil ini mungkin hikmahnya biar tambah masuk nih Pak Adit nih. Iya, biar iya. Iya, biar gak ketinggalan nanti. Ya, masuk nih Pak Andri. Pak Adit? Iya, Iya. Andri. Silakan. Halo. Halo. Halo, Andri. Suara belum masuk, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masuk nih Pak Andri. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya. Sudah masuk Pak, suara saya Pak ya? Sudah silakan Pak. Bisa Mas. Iya. Sudah jelas. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit. Oke. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah pada materi kali ini kita akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer di mana hal yang sekecil apapun yang dapat kita lihat itu dinamakan perangkat keras yang ada di perangkat komputer itu. Baik, yang pertama tujuan kita belajar sekarang, Bapak Ibu, sambil share ya. Jadi siswa ini atau audiens ini bentar Pak. Halo, Assalamualaikum. Masih Pak, delay Pak. Ya. Ya Pak. Ya, baik. Tujuan kita yang pertama itu adalah kita bisa mengenal perangkat keras komputer, apa saja, diantaranya alat-alat input yang pertama, perangkat keras komputer itu, pengertian daripada perangkat keras komputer itu, yang pertama itu adalah komponen komputer yang dapat kita lihat, baik secara fisik, dapat dipegang maupun dipegangkan disebut dengan perangkat keras komputer, atau kita sering sebut. Jadi kalau Bapak Ibu punya komputer laptop di rumah, itu yang namanya peralatan yang dipegangnya itu namanya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada jenis dan fungsinya apa saja. Jenis dan fungsi dari perangkat keras. Yang pertama, ada perangkat keras keluaran, ada perangkat keras input, ada perangkat keras proses, juga ada perangkat keras keluaran atau yang istilahnya yang dibilang output. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama itu perangkat keras masukan atau perangkat keras input. Perangkat input
atau perangkat masukan itu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi peralatan input itu nanti kita akan jelaskan di sini apa saja contoh-contohnya untuk peralatan input yang ada di komputer itu. Yang pertama itu ada yang namanya keyboard Bapak Ibu. Ya, keyboard atau istilahnya kita sebut dengan papan ketik. Ini merupakan perangkat yang memiliki tombol. Ini adalah perangkat tambahan dengan fungsi-fungsi untuk menginput angka maupun huruf. Ya, gambarnya seperti ini Bapak Ibu nih, keyboard nih Bapak Ibu. Nah, sekarang keyboard sudah menggunakan, ada yang menggunakan wireless, ada juga yang menggunakan USB. Kalau dulu kita menggunakan keyboard jenis PS2, waktu kita dulu belajar itu jacknya menggunakan jack bundar, namanya jack PS2. Kalau sekarang sudah canggih menggunakan USB. Nah, kemudian perangkat input yang kedua yaitu adalah mouse. Nah, mungkin tidak asing lagi bentuknya mouse seperti ini ya Bapak Ibu. Mouse itu ada dua tombol kanan dan kiri, juga di tengahnya di sini itu adalah sebagai alat bantu untuk menggulung layar yang namanya scroll. Nah, scroll ini biasanya kalau kita mengetik dengan jumlah halaman yang banyak, maka otomatis akan berfungsi sebagai penggulung layar. Sedangkan tombol yang kanan ini sebagai tombol shortcut. Mouse yang di depan ini contohnya itu adalah mouse jenis wireless tanpa kabel. Jadi tanpa kabel ini Bapak Ibu sudah praktis, tidak perlu kita menggunakan kabel lagi dan menggunakan alat yang namanya receiver. Baik, setelah mouse ini ada yang namanya scanner Bapak Ibu. Ini scanner ini merupakan alat input. Scanner banyak digunakan men-scan foto. Biasanya Bapak Ibu sangat familiar dengan alat ini untuk scan gambar atau foto-foto kenangan foto dulu. Nah, ini scanner. Nah, alat scanner ini bisa juga buat mesin fotokopi. Jadi sebagai mesin fotokopi bisa ya. Nah, kemudian alat input yang keempat ini adalah atau mikrofon kepanjangannya. Nah, Bapak Ibu, mikrofon ini merupakan alat input suara. Alat input suara ini digunakan untuk memasukkan jenis berbagai macam suara, menerima suara yaitu sound untuk bisa diteruskan atau bisa didengar di speaker. Kemudian yang kelima itu ada webcam. Webcam ini merupakan alat input untuk menangkap video atau visual yang ada di lingkungan sekitar. Webcam ini bersifat real time. Jadi yang namanya real time itu menggambarkan keadaan pada saat-saat waktu itu juga. Nah, biasanya webcam ini dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Tapi mikrofon juga nggak terlalu pekat. Jadi biasanya ada lubang khusus namanya buat lubang penangkap suara juga, sama di situ ada di webcam itu. Baik, dari 1, 2, 3, 4, 5 alat input yang ada di sini. Nanti kita akan masuk lagi ke namanya
alat input proses atau proses device. Jadi dalam alat input ini ada input, ada proses, juga ada output. Nah, yang kedua ini adalah alat proses. Alat proses ini hardware-nya diantaranya ada terdapat pada Central Processing Unit. Central Processing Unit ini biasa kita sebut dengan istilahnya komputer. Kalau komputer itu biasanya ada CPU-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini gambarnya. Ini CPU ini bentuknya seperti CPU rakitan ini ya. Nah, ini ada tombol powernya, ada tombol USB-nya. Nah, Bapak Ibu, di dalam CPU ini kalau kita lihat, kalau kita buka, ada perangkat-perangkat yang dinamakan perangkat hardware bawaan dari CPU tersebut. Yang pertama ada motherboard, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada memori, yang keempat ada hard disk. Baik, kita akan masuk satu persatu. Motherboard dulu yang pertama. Nah, ini tahu motherboard ini seperti ini. Motherboard ini merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang dan meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Ya, seperti komponen induk yang ada di CPU. Nah, ini motherboard ini sebagai komponen induk, ya kan, Pentium. Kalau Pentium itu biasanya identiknya dengan Intel prosesor. Ada Core i7, ada Core i5, ada lagi Core i3. Seperti ini. Cepat lambatnya suatu komputer ataupun dari perangkat hardware yang lain ini ditentukan oleh prosesor tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini jenis prosesor. Ada prosesor dengan merek Intel. Nah, kalau Intel seperti ini Bapak Ibu, kita lihat. Yang biasa kita sering jumpai itu Intel Pentium 4, ada Core i3, Core i7, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi prosesor AMD, jenisnya seperti Intel tapi mereknya AMD. Nah, ini yang biasa suka bermain grafis atau rancang bangun menjadi arsitektur, itu otomatis kita menggunakan prosesornya AMD. Atau para gamer pemakai game itu biasanya menggunakan prosesor AMD. Kemudian yang ketiga ini ada jenis prosesor Apple. Nah, ini Apple ini biasanya dipakai untuk hardware dari produk Macintosh. Ya. Kemudian ada lagi prosesor Via. Nah, ini seperti ini. Kelihatannya seperti zaman dulu jadul ya. Kemudian ada prosesor IBM. Nah, ini kalau IBM itu biasanya yang jenis 486 ini, DX4 ini sudah nggak keluar lagi. Mungkin keluaran tahun 1980-an nih Bapak Ibu. Kemudian ada disk processing lagi yang ketiga ini namanya memori atau RAM. RAM atau memori ini tempat menyimpan data sementara pada komputer. Jadi semakin besar memori yang disediakan, maka semakin cepat data yang dapat diolah. Nah, ini kalau RAM komputer itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ada IC-nya, kemudian variatif, banyak jenisnya. Ini menggunakan satuannya menggunakan megabyte atau gigabyte. Biasanya kalau kita upgrade komputer itu, RAM ini sangat berpengaruh sekali. Baik. Kemudian memori ini biasa kita dibagi menjadi bermacam-macam, ada ROM dan ada RAM. Kalau ROM Bapak Ibu ini jenis memori yang isinya tidak hilang.
Sedangkan RAM ini biasanya isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat di sini jenis-jenis RAM yang kita tahu. Kemudian ada RAM, ada juga hard disk. Ini tempat menyimpan data Bapak Ibu. Kalau komputer Bapak Ibu tidak bisa menyimpan data, berarti ini hard disknya rusak. Ini bentuknya seperti ini. Ini berfungsi sebagai media untuk penyimpanan data. Nah, sekarang paling besar hard disk itu yang sudah keluar itu ada hard disk ukuran 4 terabyte, yaitu 4000 GB. Nah, itu merupakan alat-alat proses. Nah, kemudian kita masuk lagi ke output device, yaitu alat peralatan keluaran atau output device. Yang pertama ada monitor, 2 printer, 3 speaker, 4 proyektor. Nah, ini merupakan hardware output, jadi keluaran. Ada monitor juga dibagi dua, ada monitor jenis CRT yang lama, ada dari datar, dan ada yang terakhir adalah monitor LCD. Nah, zaman dulu kita menggunakan monitor yang masih pakai satu warna, menggunakan monochrome. Layarnya hanya satu warna, hitam dan putih. Sekarang sudah canggih, bukan menggunakan jenisnya jenis LED. Lagi. Yang kedua ini adalah printer. Printer itu merupakan peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya. Printer ini ada beberapa jenis macam-macamnya. Di antaranya ada printer jenis dot matrix, ada printer jenis inkjet atau dengan menggunakan tinta, dan printer laserjet yang dengan menggunakan laser. Nah, ini berbagai macam fungsi-fungsinya. Printer laserjet ini ya sangat dominan. Biasanya buat plakat itu menggunakan laserjet yang ini. Plakat atau jenis-jenis media-media seperti pembuatan sablon ini menggunakan laser. Kalau inkjet biasanya seperti yang di kantor-kantor itu menggunakan inkjet. Kalau dot matrix biasanya struk gaji, kemudian struk yang ada di pasar swalayan itu menggunakan printer dot matrix. Yang ketiga ini ada perangkat output yang dinamakan speaker atau output, mengeluarkan efek suara dari komputer. Nah, ini biasanya suara-suara yang kita dengar ini alatnya menggunakan speaker. Di dalam speaker ini terdapat sebuah membran. Membran ini sebagai media untuk bergetarnya suatu suara. Jadi untuk menangkap atau mendengarkan suara itu dihasilkan oleh yang namanya membran yang ada di dalam speaker tersebut. Yang keempat, ini ada proyektor. Proyektor ini kalau kita sering kita jumpai, biasanya kalau kita presentasi itu menggunakan proyektor jenis lensa. Jadi namanya kalau kita sebut mereknya ini, kalau mereknya ini namanya Infocus. Nah, ini seperti ini. Proyektor ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin dari alat keluaran perangkat keras komputer. Dari segmen tadi atau dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maka silakan untuk moderator untuk memberikan layanan untuk menulis siapa yang ingin bertanya. Maka silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Andri atas presentasinya. Ini presentasi yang sangat bermanfaat sekali. Kita tahu kalau kita berada di zaman komputer dan juga internet, jadi sudah harus tahu mengenai perangkat keras komputer ini. Baik,
Saya akan buka termin pertama dulu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu bisa diketik dulu, jadi nanti saya bisa sampaikan pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai perangkat keras komputer. Saya buka termin pertama. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bisa langsung dari host ini, Pak Adit ini. Bapak Ibu. Oh, itu ada itu dari Bu Windy, Pak Adit. Iya, itu. Oh iya. Sudah Dari dijawab Bu itu, Windy. ada lagi. Iya. Bu Windy menanyakan tentang frekuensi nih Pak Budi. Oh sudah kan? Dari Bu Windy ada itu Pak Adit. Nah, jenis prosesor Terus belum ada lagi nih Pak Budi. Oh iya. Baik, dari Bu Windy, jenis prosesor apa yang menurut Bapak paling bagus? Ya, silakan Pak Andri. Prosesor apa yang menurut Bapak paling bagus? Baik, halo, Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus nih Bapak Ibu. Jenis prosesor apa yang paling bagus ya? Nah sekarang saya akan buka dulu prosesornya Bapak Ibu ya. Ini bentuknya prosesor seperti ini. Kalau bicara identik untuk prosesor yang paling bagus Bapak Ibu, itu kita sangat sempit sekali. Semua prosesor bagus semua. Ya. Tapi kita melihat fungsi kinerja daripada prosesor itu sendiri. Kita misalkan sebagai tenaga profesinya sebagai pendidik atau guru, maka cukup kalau misalkan untuk prosesor yang dipakainya hanya bisa dipakai cukup Intel juga sudah cukup. Intel juga sudah cukup. Ya. Beda dengan profesinya kalau seumpama Bapak Ibu sebagai arsitek atau programmer. Nah, kalau programmer atau arsitek berbaur sering-sering menjumpai grafis, membuat rancang bangunan, itu menggunakan prosesornya yang direkomendasikan adalah prosesor AMD yang ini. Kalau AMD ini dia support sekali dengan grafis. Nah, memang tidak akan terasa ketika Bapak Ibu membuat sebuah program, nanti otomatis kalau umpama programnya itu bersifat grafis yang tinggi, nanti kalau prosesornya nggak support, biasanya dia nggak mau. Ada trouble. Nah, makanya Bapak Ibu tergantung dari fungsinya sebagai apa. Termasuk yang hobi suka game, suka main game, itu menggunakan AMD. Nah, itu seperti itu. Nah, sedangkan ini, kalau Apple, Xerox, dan IBM ini biasanya ini produk-produk prosesor dari produk unggulan CPU yang disematkan di dalam kata tersebut. Baik, itu Pak Adit. Silakan barangkali ada lagi pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Itu berarti kalau boleh saya nanya tuh Pak Andri, kalau ada yang kadang-kadang Intel Atom itu bedanya apa Pak Andri? Ada ya, Atom. Kalau Intel Atom, misalkan kita melihat Intel Atom berarti jenis dari prosesor itu ukurannya mikro kecil Pak. Biasanya pada notebook. Kalau Bapak Ibu punya notebook, biasanya itu pakainya Intel Atom, sama produk dari Intel, cuma jenisnya adalah jenis ukurannya mikro, lebih kecil. Tapi ada kekurangannya kalau Intel Atom Pak. Tapi kalau Intel Atom itu prosesornya sudah sekali pakai. Kalau misalkan rusak buang motherboardnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang punya Intel Atom rusak,
motherboardnya atau prosesornya rusak, itu nggak bisa diganti, dua sekali pakai dibuang. Seperti itu. Beda dengan CPU, bapak ibu yang di kantor itu punya CPU, prosesornya misalkan rusak. Bapak ibu bisa beli prosesornya aja bisa. Kalau Intel Atom itu sekali pakai, hanya dibuang, bisa sekali pakai dipakai. Seperti itu. Oh gitu. Oh iya. Ada lagi bapak ibu? Aduh, jadi saya tahu ini banyak ilmu mengenai perangkat keras. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Saya buka termin kedua ini. Ini menarik loh mengenai perangkat keras komputer. Jadi harus tahu nanti. Ini dari Pak Adi, untuk bekerja dengan multitasking yang melibatkan banyak aplikasi, kira-kira spek minimum apa saja Pak? Kalau berarti multitasking ada banyak aplikasi Pak. Ya, baik paham Pak. Untuk multitasking Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sebagai tenaga profesi pendidik ya, multitasking itu yang pertama kalau misalkan menggunakan internet, mengetik, membuat perangkat pembelajaran, kemudian membuat soal. Dalam satu agenda itu ada 6 aplikasi yang aktif, termasuk musik ya, misalkan musik. Ada musiknya, ada internetnya, buka email, buka WhatsApp dalam satu komputer itu. Yang harus diperhatikan itu sebetulnya kalau prosesor minimum untuk yang zaman sekarang itu bisa menggunakan Core i3 dengan RAM minimal sekarang 2 GB. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau seumpama pakai yang 1 GB Bapak Ibu, itu aplikasi penunjang yang bersifat online itu tidak akan bisa menopang. Jadi harus minimal 2 GB, RAM-nya 2 GB, kemudian prosesornya minimal Core i3. Jadi harus ada keseragaman antara prosesor dan RAM-nya harus 4 GB minimal, 2 GB minimal. Itu Ya, terima kasih Pak Andri. Iya memang zaman sekarang zaman multitasking ya Pak Andri ya. Semuanya dikerjakan dalam satu kegiatan, ada bikin perangkat pembelajaran, kemudian buka WA, kemudian nyetel musik dan sebagainya itu dalam satu kegiatan. Kalau umpama kita menggunakan minimum data, standar minimum 1 GB otomatis nggak akan bisa. Dan hasilnya lebihnya nggak dapat. Ini itu buat Mbak. Belum lagi nanti kita komen komputer itu pindah komputer itu untuk mencetak ngeprint. Ngeprintnya apa Pak? Yang jumlahnya banyak itu. Jadi datanya otomatis loadingnya sama, ditambah lagi kita kesel Pak, belum macam-macam itu seperti itu. Jadi makanya minimum itu 2 GB paling tidak untuk zaman sekarang Pak ya. 2 GB ya. Iya, 2 GB minimum. Terus ada lagi Pak? Tanya Pak dari Pak Adi. Berarti jumlah aplikasi yang terbuka itu juga mempengaruhi ini ya Pak ya, mempengaruhi loading dari komputer. Ya, betul. Aplikasi yang terbuka juga otomatis kalau aplikasi yang berat, Photoshop, ada Photoshop, kemudian AutoCAD itu memerlukan space yang tinggi. Biasanya RAM-nya akan berkurang banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak Andri jawabannya. Baik, Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Masih mengenai perangkat keras komputer, tadi disebutkan ada perangkat keras input, proses, dan output. Mangga dipersilakan. Baik, ada lagi Bapak Ibu, kita tunggu sesi ketiga ini itunya. Iya Bapak Ibu, mangga. Ini semakin menarik, nanti akan disambung dengan internet ini, karena komputer akan berkaitan dengan internet. Silakan Bapak Ibu. Sambung nih Pak Adit nih.
Halo Pak Adit. Sambil nunggu Ada lagi? pertanyaan yang masuk ya Pak Adit. Halo? Sambil nunggu pertanyaan yang masuk nih Pak Adit, bisa ditanyakan kepada Pak Andri ini, bagaimana dengan memori dan prosesor yang ada di HP itu? Apakah emang sama dengan yang di PC sama laptop tuh Pak Andri? Pak Adit. Gimana Kak? Memori yang ada di HP. Memori yang ada di HP apakah sama dengan memori yang ada di laptop? Baik, pertanyaan yang bagus Pak. Laptop dengan handphone itu memorinya berbeda Pak. Ukurannya berbeda, tapi fungsinya sama. Ya, ukurannya sama, ukurannya berbeda, tapi fungsinya sama. Yang jelas, kinerja RAM jika semakin kecil maka semakin lambat. Ya, makasih. Semakin besar ukuran gigabitnya RAM, maka otomatis akan semakin cepat. Ya, seperti itu. Baik. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Masih mengenai perangkat keras komputer. Bapak Ibu, Mau dilanjutkan lagi? lagi Pak Adit nih. Sudah paham Lanjut, semua ya. mungkin ya mengenai perangkat keras komputer. Nah, ini Pak Adit nih, bagaimana tips-tips kita sebagai guru nih? Kan kita semuanya sama-sama ikut dalam program PCI ini ya. Nah, ini sebaiknya spesifikasi untuk komputer yang dibeli itu seperti apa itu, Pak? Ini pakai laptop yang lama lama banget Pak Adit. Nah, itu Pak Andri. Ya. Gimana Pak Andri? Ya, yang jelas begini Pak. Kita sebagai tenaga pendidik yang harus kita pergunakan jenis-jenis laptop atau komputernya. Yang pertama kita harus sehat Pak. Komputernya Pak, sehat dalam arti bukan berarti sehat seperti orang bawah. Jadi satu bebas dari virus Pak. Bebas dari virus. Kemudian kita menggunakan antivirusnya yang up to date Pak. Jadi antivirus yang up to date setiap saat kalau kita real time itu otomatis kalau ada update antivirus itu ikuti update antivirusnya. Kemudian pemakaian yang wajar Pak, pemakaian yang wajar dalam arti seumpama kita mengetik menggunakan salah satu program pengolah kata, gunakan pengolah kata yang sesuai dengan kemampuan dari laptop atau komputer yang Bapak punya. Contoh, misalkan Bapak punya komputer yang menggunakan prosesornya Core 2 atau di bawah Core i3. Bapak jangan paksakan menggunakan microprocessor-nya itu menggunakan 2016. Oh, betul. Iya, jadi penggunaan aplikasi yang wajar dalam arti melihat dari kemampuan prosesor tersebut. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus menjaga yang namanya perangkat-perangkat tersebut agar jangan sampai jatuh. Jatuh atau tersenggol. Sebab perangkat yang rawan untuk kena benturan itu adalah perangkat keras yang namanya harddisk Pak. Saya tunjukkan harddisk. Ini seperti ini bentuknya Pak harddisk nih. Sebentar. Nah, ini perangkat keras harddisk ini yang ini. Ini sangat sensitif Pak, kalau kena benturan bisa mati Pak. Bisa. Dan ini harganya juga sangat mahal Pak. Ya, sangat mahal. Jadi perangkat ini
kalau boleh dibilang otaknya komputer di sini. Data-data Bapak Ibu, baik media belajar, RPP, musik, foto, ada di sini semua. Nah, data ini kalau kena benturan, jatuh ataupun listrik mati juga bisa rusak. Sering mati listrik bisa rusak. Oh gitu. Jadi harus wajar seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kalau dari saya Pak Andri, kalau kadang-kadang kita dalam memilih komputer itu kadang ada yang memorinya besar tapi komputernya kecil, prosesornya. Halo Pak Andri, Pak Andri sepertinya. Ya Pak, halo Pak. Pak Andri, kalau dalam memilih komputer kadang-kadang ada memorinya yang besar tapi prosesornya kecil. Sebenarnya yang dipertimbangkan itu yang mana? Memori atau prosesornya? Ya. Baik Bapak Ibu, begini Pak, yang dipertimbangkan kalau kita menggunakan komputer laptop yang standar itu sebetulnya kalau prosesornya Core 2 Duo atau Core Dual Core bisa menggunakan RAM yang tinggi. Jadi pertimbangannya bagaimana bentuknya prosesor, minimal dual core itu bisa di-upgrade menjadi RAM yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah keselarasan antara prosesor dengan RAM gitu. Jadi kalau misalkan Pentium 4, kalau Pentium 4 masih belum bisa menerima ukuran stok RAM yang lebih tinggi. Maksimum 1 GB untuk prosesor Pentium 4. Kalau misalkan Bapak Ibu punya yang dual core, space memori yang tertinggi itu paling tidak bisa menangkap sampai dengan 4 MB sampai 8 MB. Seperti 8 GB. Sorry, 4 GB sampai 8 GB yang dual core. Nah, semakin tinggi prosesor tingkatannya, maka otomatis semakin tinggi pula mendeteksi RAM yang sedang dipasang di dalam komputer tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu ada keselarasan antara prosesor dengan RAM. Nah, jadi kesimpulannya prosesor yang minimal dual core itu masih bisa mendeteksi RAM yang maksimum tingginya 8 GB. Seperti itu. Baik, ada lagi? Oke, terima kasih Pak Andri. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oke, ini dari Pak Barnes. Untuk menyematkan data yang tersimpan di hard disk yang rusak karena benturan, apakah masih bisa Pak menyelamatkan data yang tersimpan di hard disk karena benturan? Apakah masih bisa itu Pak? Untuk menyelamatkan data yang sudah hard disk yang sudah terbentur itu 50-50 Pak, masih bisa digunakan dalam arti terdeteksi atau bisa jadi tidak terdeteksi datanya. Kalau yang lebih membingungkan lagi, hard disknya jalan tapi tidak terdeteksi. Nah, seperti itu yang bingung gitu. Jadi ada IC dari hard disk yang lemah, jadi tidak bisa terdeteksi. Berarti kalau misalkan hard disk terbentur, kalau hard disknya terbentur, otomatis kita cek dulu di komputer yang lain, kita switch pada kabel data yang lain. Nah, nanti kita atur biar konfigurasinya masih bisa nyala atau tidak. Kalau terdeteksi ternyata data tersebut masih ada, segera di backup, selamatkan dulu datanya. Seperti itu.
Baik. Itu kalau misalnya masih bisa, itu kalau misalnya masih bisa jalan ya Pak ya? Ya, kalau masih bisa jalan, kalau nggak bisa jalan, otomatis kita nggak bisa paksakan karena data tersebut berada pada cakram, ada yang di cakram hati tersebut. Jadi head mata ini nggak bisa membuka. Dan itu yang sulit diberesin lah, kalau misalnya diberesin nggak bisa ini. Ini harus apa namanya? Iya, ini di sini ada cakram Pak, ada cakram ini data-data di sini. Iya. Yang saya tunjukkan di sini. Iya. Oke, ada lagi. Oke, terima kasih Pak Andri atas penjelasannya. Demikian Pak Barnas. Baik. Mungkin yang lain ada yang masih ingin bertanya mengenai perangkat keras komputer? Masih ada Bapak Ibu? Oke, gimana Pak Budi? Sepertinya Disimpulkan sudah tidak ada yang bertanya. Ya, kesimpulannya. Oke ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Baik, perangkat keras komputer itu tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis ya. Ada perangkat keras input, proses, dan output. Yang input itu masukan, ada berbagai macam, yaitu dari ada mouse, keyboard, scanner, mikrofon, juga ada webcam. Dan kalau yang proses itu perangkat keras proses itu ada motherboard, prosesor, memori, dan hard disk. Kemudian untuk yang perangkat keras output itu ada monitor, printer, speaker, proyektor. Ya, jadi itu. Jadi untuk tadi ada beberapa pertanyaan untuk yang multitasking, memang harus kita mempertimbangkan beberapa spesifikasi yang sesuai dengan Terima kasih kerja kita. Adit Itu. begitu Pak ya, Budi. sudah memberikan acara sehingga Sikon kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti kita akan lanjut di Sikon yang kedua ya. Ini kebetulan sambung ini untuk sesi materinya ya. Tadi kita mengenal perangkat keras dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama untuk mengenal internet. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ikon-ikon dan fitur-fitur yang ada di internet, bagaimana caranya. Nanti kita akan kembali di sesi yang kedua ya. Begitu Pak Aditya. Untuk absensi sudah disebar ya, kalau tinggal diklik aja, nanti tinggal diisi aja di situ ya. Iya, betul Pak Budi. Presensi sudah di share tadi. Silakan Bapak Ibu. Jam 2.10 ya Pak Aditya. Nanti kita mulai lagi jam Ya sudah. ya. Jam Tapi sebaiknya jam 2 aja sudah cukup Pak. Sekarang jam 13.48 ya. Sepertinya cukup. Ya, break Pak, minum. Ya, iya. Minum dulu. Ini sebetulnya ada yang perlu ditanyakan juga nih sama Pak Andri ini. Iya, gimana?
Iya, Pak Budi. Ya ini Pak. Oh gitu. Seperti Belum muncul. belum bisa lihat presensinya. Bisa di-share lagi nih kita. Belum muncul. Pak Barna sepertinya belum Oh iya Pak Adit, Pak Andri. Halo Pak Budi. Belum masuk ini. Itu dulu ya. Sudah masuk ke video ada? Gimana? Belum. Belum. Ini lagi ada yang belum. Kita break dulu ya. Kita break dulu lah. Kita break dulu. Ya. Pak Adit. Ditutup dulu aja tadi ya untuk sesi yang pertama ya. Ya, sok. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sok Pak Adit. Di kelas Ya, kelas ditutup dulu, seremoni dulu sok. tapi kan